Kita berjumpa lagi dalam kebersamaan ini dengan tema sesuai dengan bacaan Injil pada hari ini. Datanglah dan belajarlah padaku. Pada kesempatan ini kita merenungkan bagaimana Tuhan mengundang kita. Datanglah dan belajarlah daripadaku. Injilnya dari Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai dengan 30. Bunyinya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab gandar yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Undangan Tuhan Yesus untuk datang dan belajar dari Tuhan Yesus. Dalam kehidupan ini tidak ada orang yang tidak ingin terbebas dari beban hidupnya. Namun demikian, tampaknya tidak ada orang yang bisa bebas sepenuhnya dari beban hidup, baik beban yang kecil maupun yang besar. Beban hidup seakan melekat dalam kehidupan kita sebagai manusia. Seorang yang terlihat berbahagia dari luar, kadang-kadang nyatanya bisa saja menyimpan banyak beban hidup jika kita mengenalnya dari dalam. Saya yang bekerja di Pusat Pastoral Keluarga di Jalan Guntur 20 Semarang ini, kadang-kadang juga terkejut. Kelihatannya orang begitu baik, begitu semuanya serba ada, tapi ternyata juga menyimpan banyak masalah yang datang untuk konsultasi ke sini. Dari mana datangnya beban hidup itu? Bisa dari luar diri kita, eksternal, maupun sumber-sumber internal dari dalam diri kita sendiri. Namun demikian, semua beban hidup yang ada memerlukan respon yang tepat. Bagaimana kita menanggapi, bagaimana kita menjawab. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memberikan respon yang tepat atas beban hidup kita. Jika seseorang memiliki beban berat dalam kehidupan, seorang bisa merasakan putus asa yang mendalam atas beban kehidupannya itu. Rasa putus asa ini bisa menyebabkan depresi dan banyak merusak iman seseorang. Dan beban itu kadang-kadang mulai dari perasaan yang paling utama, merasa sedih, lalu sedih yang terus-menerus menjadi stres, stres yang tidak selesai-selesai malah jadi stroke. Lama-lama stroke kalau tidak selesai ya menjadi step. Dan yang terakhir stop. Mulai dari hati. Bagaimana hati yang terbeban. Dan itu bahkan merusak iman. Iman seseorang menjadi rusak karena beban hidup. Terjadi saat seseorang tidak lagi bisa melihat terbukanya pintu pengharapan dari Tuhan yang mempercayakan hidup pada pemeliharaan Tuhan. Dan dalam beban tidak jarang terjadi orang tidak mendatangi undangan Tuhan, tapi mencari jawaban ke tempat lain. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus bagi mereka yang berbeban berat? Pertama, marilah kepadaku. Undangan Tuhan Yesus, mari datang kepadaku. Maksud Tuhan Yesus adalah jangan ragu untuk datang kepada Tuhan Yesus, memohon pertolongan dan kekuatan. Ketika hidup ini terasa berat karena beban hidup kita, jangan datang kepada keputusasaan. Jangan datang kepada tempat lain. Maaf, dukun, paranormal, dan sebagainya. Dan kadang justru yang dituju. Datanglah dalam Yesus. Dalam Yesus selalu tersedia pintu-pintu pengharapan yang terbuka. Yang kedua, belajar kepadaku.
Maksud Tuhan Yesus adalah mari kita mengenal kehendak Allah dalam segala beban hidup yang kita alami. Dengan mengenal kehendak Allah dengan baik, jangan membiarkan diri kita dihancurkan oleh beban kehidupan kita. Beban kehidupan bahkan bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk dapat bertumbuh dalam kehendak Allah. Ini bisa secara garis bawahi, beban kehidupan bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk bertumbuh dalam iman, semakin mengerti kehendak Allah. Di contoh di sini ada juga kakak saya, Suster Susana, mengenal bagaimana dulu dalam keluarga menjadi beban ketika saya baru masuk seminari dan kemudian Bapak dipanggil Tuhan. Pasti ibu merasa berat sekali. Beban terjadi karena adik saya masih kecil-kecil, 2 SLTA, 1 SLTP, 2 SD, dan yang terkecil baru SD kelas 2. Beban bagaimana itu dihayati, diterima, namun meskipun melihat beban bagaimana ibu harus membesarkan adik-adik, saya tidak terpikir untuk keluar dari seminari pada waktu itu. Dan saya mempercayakan pada Tuhan, kalau Tuhan mengendaki, pasti ada jalan keluar. Beban bisa diatasi, bahkan bisa menumbuhkan iman dan tahu mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketiga, pikulah kok yang kupasang. Maksud Tuhan Yesus, kita tidak mungkin menjadi manusia yang sepenuhnya bebas dari beban kehidupan. Namun Tuhan mengajak kita mengalami beban hidup kita itu dengan kacamata iman. Kita akan merasakan beban hidup tersebut dengan cara yang berbeda bersama dengan Tuhan. Memikul kok ini Tuhan di samping kita, menjaga kita, memberi kekuatan kepada kita. Dalam Tuhan Yesus, beban hidup kita yang berat akan menjadi beban yang ringan. Perhatikan 2 kata kontras tersebut, beban berat dan beban yang ringan. Beban masih ada, tetapi menjadi ringan karena respon yang tepat yang diberikan dalam iman kita kepada Kristus. Tuhan Yesus yang ikut dalam perjalanan hidup kita, memberikan kekuatan bagi kita dalam menanggung beban dan menyelesaikan. Kristus memberi kelegaan atas beban berat kehidupan kita. Beban kehidupan itu menjadi ringan, bahkan beban yang kita miliki itu bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk selalu bertumbuh di dalam iman. Masalah beban tidak menghilangkan iman, semakin kita percaya kepada Tuhan. Kita ingin datang kepada Tuhan Yesus dalam doa. Dan ini yang paling sering kita buat mestinya. Datang kepada Tuhan Yesus dalam doa. Namun kalau tidak ada iman, itulah yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan Yesus. Santo Alfonsus Religori mengatakan, kadang-kadang kita merasa kering secara rohani. Kita barangkali tidak merasakan adanya keyakinan dalam doa yang kita ingin alami. Namun demikian, marilah kita dalam tanda kata memaksakan diri kita untuk berdoa dan berdoa tanpa kenal menyerah, karena Allah tidak akan lalai mendengarkan doa-doa kita. Datang kepada Tuhan Yesus sebenarnya tidaklah memerlukan perjalanan yang panjang dan sulit. Yang dibutuhkan hanyalah mau memulai. Memulainya dengan sebuah langkah awal yang diarahkan kepada Tuhan. Jika kita berbalik kepada Tuhan Yesus, maka kita akan mengalami betapa kaya rahmat-Nya yang telah disediakan oleh-Nya bagi kita.
Ketika Tuhan Yesus memperkenankan terjadinya penderitaan pahit atas diri kita, maka hal itu dimaksudkan agar hati kita dipenuhi hasrat untuk semakin dekat bersatu dengan dirinya. Mari kita belajar juga apa yang disampaikan Tuhan Yesus kepada Santa Faustina. Sumber kerahimanku dibuka lebar-lebar. Sabda Tuhan kepada Santa Faustina, putriku, kenikmatan dan sukacitaku tidak ada satupun yang akan menghentikan aku memberikan rahmat kepadamu. Kerahimanku tidak terganggu oleh kepapaan. Putriku, tulislah bahwa semakin besar kepapaan suatu jiwa, makin besarlah haknya untuk memperoleh kerahimanku. Sungguh luar biasa, Tuhan tidak disampaikan kepada Santa Faustina, tidak terpengaruh oleh situasi kita yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, tetapi justru kerahimannya tetap terbuka untuk kita. Ada kata desaklah semua jiwa untuk mengandalkan lubuk kerahimanku yang tak terselami. Sebab aku ingin menyelamatkan semua orang. Pada salib sumber kerahimanku dibuka lebar-lebar bagi semua jiwa oleh tikaman tombak. Tidak satu jiwa pun dikucilkan. Sungguh menghibur bagi kita. Bahkan sampai akhir hidup pun kita dijamin kalau kita mau menanggapi panggilan Tuhan. Datang kepadanya, belajar daripadanya. Tadi dari catatan buku harian Santa Faustina 1182. Dan sekarang kita kan buku harian Santa Faustina 1273. Jiwa yang mengandalkan kerahimanku. Sabda Tuhan kepada Faustina, tidak ada kepapaan yang dapat membandingkan diri dengan kerahimanku, juga tidak ada kepapaan yang akan menyerap habis kerahimanku. Sebab setiap kali diberikan, kerahimanku makin meningkat. Jiwa yang mengandalkan kerahimanku adalah jiwa yang paling bahagia, sebab aku sendiri menjaganya. Luar biasa kalau kita mau datang menjawab undangannya, Tuhan sendiri yang kita andalkan, Tuhan sendiri akan memberikan kebahagiaan. Bila mana kita menanggapi panggilan Tuhan, Tuhan Yesus dengan penuh kasih, bahkan di tengah-tengah kesulitan, maka Dia akan mampu menganugerahi kita tidak hanya kenyamanan dan ketenangan, melainkan juga hikmat dan kekuatan. Tuhan Yesus mampu untuk membentuk diri kita menjadi semakin serupa dengan dirinya. Ini suatu keyakinan bagi kita, kita dibentuk serupa dengan dirinya, sehingga kita menjadi alter Kristus, menjadi gambar Kristus, bisa menghadirkan dalam hidup ini bagaimana seperti Kristus mencintai, seperti Kristus melaksanakan tugas berutusan Bapa, sehingga kita sungguh dapat menjadi cahaya yang menerangi dunia. Namun segalanya akan hilang jika kita menjauhkan diri dari Tuhan Yesus. Dengan demikian sungguh layak dan pantas jika kita kembali kepadanya dan datang kepadanya dalam hal apa? Dalam sakramen rekonsiliasi. Guna membersihkan hati kita dari dosa, dari sikap serta perilaku kita selama ini yang menentang dirinya. Dan datang kepada Tuhan Yesus juga dalam peran Ekaristi untuk menyembahnya dalam kemuliaan dan menerima hidupnya dalam diri kita. Kita bersatu dalam Tuhan, manunggal antara Allah dan manusia dalam sakramen Ekaristi. Akhirnya marilah kita akan datang kepada Tuhan Yesus dalam bacaan dan permenungan kitab suci untuk belajar jalan-jalannya. Kita berjalan bersama Tuhan Yesus. Kita akan datang kepada Yesus sepanjang hari untuk menseringkan hidup kita dengannya dan memperkenankan Dia membentuk kita seturut gambar dan rupanya. Para ibu dan suster, marilah kita menanggapi undangan Tuhan.
Kita datang dan belajar dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Terima Terima kasih. Hatur nuwun berkah dalem. Nggih. Terima kasih Romo atas pencerahannya. Sungguh ya, semoga beban hidup kita ini merupakan satu hal yang kita serahkan kepada Tuhan dan biarkanlah Tuhan nanti yang berkarya di dalamnya. Iya. Romo, kami mohon doa berkat sekaligus Romo bisa memberkati kami. Terima kasih Romo. Baik. Silakan.